oleh Tuhan kami dison sebagai penasehat perhitian doa kami alai tanyang nami Tuhan mana memberkati hamuna, Tuhan mana memberkati Sudela dan Ladamuna, Tuhan yang memberkati anak cucunya diberkati Tuhan. Marhiteon pengurusan nalama satu sadeon sepakat mahami penasehat membubarkan panitia Sandoma doa bapak dulu hari dibubarkan tutup apa dulu hari Dodo resmina baru kami terus nalama. Ya, mari kita lakukan tepuk tangan.
berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pagi hari ini kami merasakan sukacita lewat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bisa ada di tempat ini Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini di dalam hari yang suci ini Tuhan, kami yang bersaudara berkumpul di sini Tuhan untuk datang memuji memuliakan nama-Mu lewat perayaan ulang tahun 10 Santar Kota Badan Buru Beri Sebandung Raya, yang mana Tuhan ini sudah lama kami rencanakan, tapi itu Tuhan karena kebaikan Tuhan semua Tuhan akan bisa berjalan dengan lancar. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam setiap langkah kami, di setiap langkah pelayanan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan satu persatu hati dan jiwa kami, biar Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, mohon Tuhan, tidak ada di antara kami anggota kami Tuhan belum ada pada saat ini, tibakan mereka dengan keadaan sukacita. Begitu juga Tuhan warga jemaat yang sudah ada di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan mereka di dalam sukacita yang daripada-Mu. Kami akan memulai acara kami, akan memasuki ruang untuk datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskanlah tempat ini, kami pakai untuk altar, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami semua panitia yang sudah bersusah payah, yang sudah sehati sepikir untuk membentuk perkumpulan ini Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami, terutama di dalam memimpin ibadah ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, mohonkan ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah dua permohonan kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Jemaat kami persilakan duduk. Selamat hari Minggu. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Kita masuk dalam ibadah. Saudaraku, puji syukur pada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang baik ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah pengucapan syukur ulang tahun ke-45 Umuan Keluarga Besar Sopro Luasiantar Kota Balian Buru Bere Ibebere Sebandung Raya. Dan sebagai tanda sukacita, mari kita memuji dan memasukkan namanya melalui pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Di antara kita
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala penduduk bumi taat kepada-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan anugerah yang begitu besar yang telah kami terima dari kebesaran-Mu. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan di dalam keluarga besar pertemuan ini sampai di usia 45 tahun. Ya Tuhan, berkatilah semua keturunan kami dari yang kecil sampai yang dewasa, dan pakailah hubungan ini menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Apabila kita merenung sejenak dan mengingat apa yang sudah kita lakukan dalam perjalanan hidup ini, dalam hati serta pikiran ada rasa kagum dan takjub. Sungguh Tuhan itu baik. Dia selalu membimbing dan menyertai kita. Jadi walaupun ada pergumulan serta gelombang kehidupan, kita tetap kuat dan dapat mengarunginya dengan selamat sampai tujuan. Dan sampai saat ini kita masih bersukacita. Apa yang sudah kita terima bukanlah semata-mata karena kekuatan serta kehebatan kita sendiri, namun itu karena kebaikan serta cinta kasih-Nya pada kita. Maka kita dapat mengucapkan, dalam situasi sekarang ini, kita sangat merindukan kerukunan itu. Sebab begitu mudahnya orang berselisih, baik antara yang bersaudara,
maupun yang berkelompok. Masalah timbul terkadang karena kesalahpahaman serta berkurangnya komunikasi sehingga tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Sulit dibayangkan terjadi kebahagiaan bila masih ada rasa dengki, iri hati, perselisihan di dalam diri kita. Tuhan ingin orang-orang yang sudah mengecap anugerahnya dan saling mengasihi dan memberkati, dengan tetap berusaha membangun persekutuan yang baik. Dengan demikian, mari kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh hujan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3. Sempurna dan mesra.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu besar buat kami. Khusus untuk hari ini Tuhan, kami bisa melakukan ulang tahun yang ke-45 buat Sopo di Bandung Raya. Kami mengerti ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur bagi Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan.
Biarlah Tuhan memberkati hati kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, agar hidup kami dan sesuai dengan tema yang akan kami renungkan hari ini bisa membawa kami kepada kesatuan hati, kesatuan jiwa, dan kesatuan tujuan. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, dan tolong hamba-Mu di dalam banyak kelemahan hamba, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom saudara-saudara. Saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan bermurah hati yang turut kerja dalam semua rencana Sopo, khususnya panitia yang sudah berjeri lelah. Dan saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Pengumuman Sopo dan pengurus. Saya juga berterima kasih buat para sesepuh yang sudah membangun Sopo selama 45 tahun ya, yang sudah bekerja keras membina untuk waktu yang saya pikir cukup panjang ya, cukup lama. Nah saudara-saudara, sesuai dengan tema yang kita sudah tetapkan hari ini, yaitu dari Filipi pasal 2 ayat 2b, bahwa dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat tema ini dalam kalimat yang utuh atau proposisinya, kita akan melihat mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudara boleh buka dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membaca supaya kita melihat bagaimana tema ini ada di dalam proposisi itu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sopo yang saya kasihi, pergumulan ini saudara-saudara pertama disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat Filipi, bahwa dalam ayat 2 ada kalimat yang perlu kita perhatikan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara latar belakang jemaat di Filipi, sebenarnya jemaat ini adalah jemaat yang cukup baik, atau dengan kata lain, jemaat ini banyak membuat sukacita Rasul Paulus di waktu atau semenjak membuka jemaat ini sampai 10 tahun ke depannya. Nah, kira-kira tahun 50 saudara-saudara, Rasul Paulus merintis jemaat ini sampai ditulis surat ini pada tahun 61. Berarti kira-kira 10 tahun atau 11 tahun. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, ada pujian Rasul Paulus banyak tentang kebaikan banyak jemaat ini. Ada banyak pujian Rasul Paulus tentang kebaikan jemaat ini. Ketika kita melihat mundur ke pasal 1 ayat 5, kita akan melihat di sini saudara-saudara, aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini terjemahan TB2 ya. Ada juga nanti terjemahan TB1. Mengenai hal ini, aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Rasul Paulus, saudara-saudara, begitu yakin dalam imannya bahwa jemaat di Filipi yang melakukan segala sesuatu, yang berkorban untuk segala sesuatu, yang menolong hamba-hamba Tuhan yang berjeri lelah dalam pengabaran Injil, Paulus menyadari bahwa itu lahir dari hati manusia yang sudah percaya. Makanya saudara-saudara, di pasal 2 ayat 1, Rasul Paulus mengingatkan jemaat ini bahwa potensi untuk bisa berbuat baik, potensi untuk bisa mengubah hidup sangat mungkin bagi orang-orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Di pasal 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2, sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Lalu dia masuk kepada nasihat. Nah, memang Paulus tidak bilang dalam Paulus ada nasihat, dalam Paulus ada penghiburan kasih, tapi Paulus bilang karena dalam Kristus ada nasihat. Memang di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, potensi kita untuk bisa berguna bagi orang lain itu sangat besar. Potensi kita untuk bisa mengubah hidup kita sangat besar. Saudara-saudara, ketika tema ini saudara-saudara diberikan kepada saya waktu itu, saya melihat hal yang sama, bahwa di Soko juga potensi kita
untuk bisa solid. Potensi kita untuk bisa bersatu sangat dimungkinkan. Sangat mungkin. Sangat bisa. Karena Kristus yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup orang percaya. Kristus bukan hanya menebus kita dari dosa, tapi Kristus juga turut kerja mengubah hati setiap orang percaya yang mau berubah. Kristus turut bekerja bagi setiap hati manusia percaya yang mau ikut firman Tuhan. Memang saya tidak akan urai satu persatu karena waktunya terbatas, tapi kita melihat, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Saudara-saudara yang saya kasihi, memang kalau kita mengerti bahwa Kristus adalah sumber moral dan sumber etika buat kita, sumber nasihat yang tangguh buat kita, kita akan pasti bisa melakukan tujuan kita sebagai organisasi, sebagai penguat Sopo di Bandung Raya. Saya sangat yakin kalau Sopo mau ikut nasihat dari Tuhan Yesus Kristus, kalau Sopo mau ikut nasihat dari firman Tuhan, pasti akan berhasil. Saudara-saudara nanti boleh baca di Mazmur pasal 1 ya, ayat 1 sampai 6. Memang kalau kita ikut nasihat Tuhan, kita pasti akan bisa berbuat. Tapi kalau kita ikut nasihat orang fasik, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nasihat orang fasik sering meremehkan firman Tuhan, sering merendahkan firman Tuhan. Tetapi yakinlah saudara-saudara, hidup kita tidak akan berbuah apa-apa kalau kita mengandalkan hikmat dunia ini. Kalau kita mengandalkan pikiran penguasa dunia ini. Artinya saudara-saudara, ketika kita balik ke tema ini, ada kemungkinan yang kuat kita bisa membangun penguat ini jadi organisasi yang kuat, jadi penguat yang kuat, kalau kita mengandalkan nasihat dari Tuhan Yesus Kristus. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Nah, semua ini bertumpu kepada Kristus, kepada ajaran Kristus. Karena kita saudara-saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah untuk tujuan pekerjaan yang Dia sudah siapkan untuk kita emban. Jadi bukan hanya diemban oleh gereja secara organisasi, secara denominasi. Setiap orang percaya bisa mengemban misi yang diberikan Yesus kepada kita. Efesus pasal 2 ayat 10, ayat 8 dan ayat 9
bahwa keselamatan itu katanya kasih karunia dari Allah. Yesus datang dari surga menjelma menjadi manusia, mati untuk mengganti dosa kita. Itu ayat 8 dan 9 itu intinya. Tapi ayat 10, kenapa kita diselamatkan? Ayat ini menjelaskan supaya kita mengerjakan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Coba kita buka dulu Efesus pasal 2, saudara-saudara. Dan ayat 1, kembali ke ayat 1 pasal 2 itu. Kita harus mengingat bahwa kita yang sudah percaya Yesus Kristus ada potensi untuk berubah. Dengan catatan, asal kita sudah percaya Yesus Kristus. Asal kita sudah pernah bertobat. Berjuang untuk ikut Tuhan, memang itu harus melawan sifat-sifat daging. Alkitab mencatat bagaimana perilaku dari manusia itu, sifat manusia itu. Ada iri hati, kedengkian, amarah, bercindera, macam-macam. Ada banyak. Manusia orang percaya juga harus melawan tabiat daging itu. Juga harus membuang sifat-sifat itu supaya kita bisa ikut tujuan yang direncanakan Yesus Kristus bagi kita semua. Saya merenungkan 45 tahun, berarti 1978 berdiri. Kalau saya pribadi melihat pengurus-pengurus yang merintis ini dan bisa sampai hari ini bertahan, ini perlu perjuangan yang sangat-sangat ekstrim. Perjuangan yang begitu deep. Karena tidak gampang juga jadi pengurus, ya. Mungkin saya tidak bisa jadi pengurus karena tidak ada kemampuan untuk itu. Tapi saya menyadari bahwa pengurus top akan kita doakan terus supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka mengarahkan dan membimbing umat Sorbo ke depan supaya menjadi lebih baik lagi. Sudah baik, tapi lebih baik lagi. Seperti yang dibilang Paulus, sempurnakanlah sukacita dalam banyak hal. Banyak kelebihan yang patut kita syukuri dari Sorbo. Banyak. Kita harus melihat itu dengan jujur. Banyak. Ada banyak yang harus kita syukuri. Ada banyak hal yang patut kita syukuri. Tapi seiring dengan tema ini, kita mau melengkapi, kita mau sempurnakan supaya lebih lagi. Kita harus bersandar kepada pertolongan Tuhan. Kita harus sadar bahwa orang yang sudah dapat pengampunan dari Allah ada potensi untuk bisa membangun hidup yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya akan menutup renungan ini bahwa ketika kita semua menyadari panggilan Kristus bagi kita setiap hari,
kita gunakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi talenta kita. Kita tidak semua sama kemampuan, tetapi untuk menunjang solidnya satu organisasi, semua talenta, semua kemampuan harus dipadukan, harus disatukan. Karena itu, mari kita tetap menyadari bahwa di dalam Tuhan kita sangat mungkin bersatu. Di dalam Tuhan kita sangat mungkin solid. Itulah saudara-saudaraku yang menjadi satu renungan yang menguatkan kita hari ini, bahwa jangan kita biarkan roh pemecah belah untuk merusak hubungan ini. Karena roh pemecah belah itu datang dari iblis. Itu datang dari iblis, itu bukan dari Tuhan. Hanya kita siap merenung, masing-masing kita siap merenung untuk kita bisa mengerti nasihat firman Tuhan. Karena saudara-saudara, memang ketika hal-hal itu tidak bisa kita buang, kita hindari, memang selalu ada perpecahan di dalam satu organisasi. Memang selalu ada perselisihan, perbantahan. Tetapi kalau kita satu sama lain menganggap kita saling membutuhkan, menganggap orang lain lebih penting, itu akan menolong kita membangun hubungan ini ke depan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita selalu menyertai kita ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati semua keluarga yang hadir pada siang hari ini. Kami mengerti ini semua butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tapi kami punya tujuan yang sama, supaya Sopo ke depannya semakin bersatu. Seperti yang kami rindukan bersama, bahwa Sopo ke depannya meningkatkan persaudaraan. Kami juga Tuhan mohon hikmat dari Tuhan bagi semua pengurus Sopo, supaya Tuhan yang memampukan mereka di dalam semua perjalanan organisasi ini ke depan. Kami juga Tuhan memohon supaya setiap anggota Sopo diberkati oleh Tuhan, diberikan berkat yang bisa memberkati orang lain dan yang bisa memuliakan nama Tuhan di setiap aktivitas kami semua. Terima kasih Bapak yang baik untuk semua berkat yang Engkau berikan demi terlaksananya acara ini pada hari ini. Kami sangat bersyukur
karena itu semua berasal daripada Tuhan. Memberkati acara selanjutnya. Tuhan menolong semua acara ini berjalan dengan baik, supaya peneguhan pengurusan periode tahun yang akan datang bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik untuk semua berkat yang telah Engkau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus pencipta langit dan bumi.
dan semua makhluk akan tunduk di hadapan. Kami bersyukur Bapa di siang hari ini buat kasih setiamu, penyertaan-Mu yang kami rasakan. Sepanjang hari-hari kami boleh melakukannya itu karena tuntunan kasih yang daripada Tuhan. Engkau telah menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu agar kami Tuhan boleh sehat sepikir. Manusia kami terbatas, kami tidak mampu tanpa pertolongan. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir, menyertai kami, memampukan kami untuk melakukan seturut kehendak-Mu, agar melalui tindakan, perbuatan, perkataan, perangai kami, sungguh nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Inilah kami Bapa, perempuan kami, Sopo Lumban Siantar Huta Balian Boruberi yang ada di Bandung Raya ini. Kami satukan hati dan pikiran kami agar di dalam melakukan aktivitas dan juga acara demi acara yang akan kami lakukan nanti sampai selesainya, kami mengundang Roh Kudus-Mu menyirami hati kami agar sukacita surgawi, agar damai surgawi melingkupi hidup kami sehingga berjalan dengan baik. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat semua Tuhan yang sudah berperan, yang sudah berjeripaya dari panitia, dan juga anggota-anggota kami yang sudah memberikan sumbangsi. Tuhan, Engkaulah saluran berkat. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka berlipat kali ganda, sehingga perbuatan tangan anak-anakmu tidak akan pernah dengan sia-sia. Engkau akan memperhitungkan setiap perbuatan anak-anakmu yang sudah memberi dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Aku berdoa Bapak juga buat anggota Sopo Lumban Siantar Huta Balian dimanapun mereka berada. Mungkin pada saat ini mereka belum tiba, mungkin mereka tidak dapat hadir pada saat ini. Aku berdoa, berkati mereka, berkati semua usaha mereka. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau buka tingkap-tingkap langit berkat-Mu, sehingga mereka berkecukupan di dalam kasih yang daripada Tuhan. Khususnya kami berdoa Bapak buat anak-anak kami yang masih bertumbuh Tuhan Yesus, perlu Tuhan tuntunan-Mu agar mereka bertumbuh di dalam tuntunan-Mu, dan juga mereka yang masih sekolah Engkau berkati mereka, yang mahasiswa berkati, yang mencari pekerjaan tunjukkan yang terbaik, dan juga kami sebagai orang tua berikan hikmat akal budi bagi kami untuk mendidik, membawa anak-anak kami ke jalan-Mu yang benar, agar mereka sebagai generasi kami berkat 3 generasi Abraham, Ishak dan Yakub tidak putus-putusnya sebagai penyembah Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang. Aku berdoa juga Tuhan buat orang tua kami, sesepuh pendiri Punguan ini tidak dapat melakukan seluruh kehendak. Kami adalah yang lemah, namun kami tahu apabila kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, kami akan kuat. Punguan Sopo Lumban Siantar Huta Balian ini di hari-hari yang akan datang akan semakin maju, akan semakin dipersatukan oleh kasih Kristus yang telah berkorban bagi kami. Terpuji-pujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku selalu
Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Kami yakin dan percaya penyertaan tidak akan berakhir sepanjang masa. Kiranya melalui perayaan ulang tahun, Punguan Sopo, Lubar Siantar, Hutabalian, Buru Bere, Bere Simanung Raya ini, nama Tuhan dipermuliakan dan sukacita bagi kami semua. Berikanlah kesatuan di dalam membina umat ini dalam kasih dan damai sebagai keluarga Allah dan saling membangun, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadikanlah kami alat dalam tangan-Mu untuk memberikan sukacita bagi orang lain. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuntunlah hati kami agar kami dapat mewujudkan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kegiatan dalam segala suka dan duka menyongsong masa depan mereka. Kami berdoa untuk Punguan Sopo, Lubar Siantar, Hutabalian, Boru Bere, Bere Sebandung Raya ini. Kiranya perbuatan ini senantiasa diberkati Tuhan, damai sejahtera, bersatu padu, dan saling mencipta kasih di antara sesama. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan amin 3 kali.